kasih, kita lanjut untuk PKP 5, rencana dan pemberian asuhan. Di instrumen akreditasi yang lama, ini masuk di bab 2 standar 4. Oh ya, ini saya wajib ini menyampaikan, ini masih dalam bentuk draft, sehingga teman-teman bisa menyimak ini sebagai ancer-ancer, belum sebagai ketetapan. Oke, jadi di PKP 5, rencana dan pemberian asuhan ini nanti kita membahas 2 elemen penilaian. Dari pagi sampai jam ini ya, 5 materi saya sampaikan secara maraton, semoga tidak terlalu buru-buru nih. Standarnya adalah pelaksanaan asuhan sesuai dengan rencana asuhan. Teman-teman semuanya, jadi biasanya di klinik, di dokter praktek mandiri ketika merawat pasien, mengelola pasien maksud saya, ini sudah mempunyai rencana, ini mau saya apakan, mau saya rawat dengan pengobatan ini, mau saya lakukan pemeriksaan penunjang ini, itu harus sudah tertulis di rekam medis. Kemudian terbukti bahwa kegiatan berikutnya, pemeriksaan berikutnya, itu sesuai dengan rencana asuhan. Ini menjadi bukti dokumentasi kita nanti ditelusur. Cuman, nah ada cumannya, bagaimana jika pada perjalanannya pelaksanaan pengelolaan pasien ini tidak sesuai dengan rencana. Nah, kalau tidak ada alasan yang tertuang di rekam medis, maka secara penilaian gagal. Seorang dokter tidak melakukan tugasnya sesuai dengan rencananya. Tapi kalau dituangkan alasannya, maka ini menjadi satu kesinambungan bahwa masih dalam kerangka rencana, walaupun ada perubahan. Ini yang harus dibedakan teman-teman semuanya nanti di FKTP, di rekam medis. Jadi tidak selalu yang direncanakan itu dikerjakan, boleh saja, asal ada catatan alasan kenapa kegiatannya berbeda dengan perencanaan. Jadi monggo nggih, kalau teman-teman berubah terhadap kegiatan boleh, tapi asal ada bukti catatan alasan perubahan tersebut. Yang berikutnya adalah rencana asuhan ini harus menjelaskan asuhan, pengobatan atau tindakan yang diberikan kepada pasien. Dalam proses pengelolaan ini, dokter harus berkomunikasi dengan pasien terus-menerus, walaupun di awal sudah dilakukan inform consent, mau dilakukan tindakan apa, mau diterapi apa, tujuannya apa, komplikasinya nanti apa, risikonya apa sudah dijelaskan, tapi dalam perjalanannya kita tetap melakukan komunikasi, karena siapa tahu nanti di tengah-tengah perjalanan pengelolaan ini menemukan penyulit sehingga merubah rencana kegiatan. Jadi pada saat itu ketika kita melakukan perubahan kegiatan dari rencana, pasien sudah bisa menyetujui. Kalau tidak ada komunikasi, tiba-tiba di akhir nanti, dokter katanya kemarin mau dilakukan pemeriksaan ini, kok malah sekarang dilakukan pemeriksaan yang lain, kenapa? Ini menjadikan potensi terjadinya konflik. Tapi kalau di proses pengelolaan ini sudah disampaikan, maaf Bapak, maaf Ibu, ternyata ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan ini karena kondisinya seperti ini. Maka kami mempunyai saran dilakukan pemeriksaan yang lain. Nah, ini harus ditulis di rekam medis karena nanti juga sekaligus memberikan inform consent yang berbeda dari awal. Nah, ini teman-teman di klinik harus melakukan pembuktian dokumentasi ini. Ya.
Yang berikutnya adalah maksud dan tujuan KP5. Rencana asuhan memuat satu paket tindakan yang dilakukan oleh DPJP untuk mendukung diagnosa yang ditegakkan melalui kajian. Ini maksudnya begini, ketika dokter melakukan perencanaan terapi maupun tindakan untuk pasien, Bu, tolong. Oke, saya lanjut. Jadi ketika seorang dokter melakukan rencana tindakan, kemudian mau melakukan pemeriksaan penunjang, maka itu diperbolehkan. Dengan catatan, kalau ada perubahan, maka harus disampaikan kepada pasien. Jadi untuk menegakkan diagnosa, seorang dokter boleh melakukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil klinis yang optimal. Jadi ini nanti juga harus disampaikan kepada pasien. Pemeriksaan hasilnya apa, mau melakukan pemeriksaan penunjang tujuannya apa, kemudian hasilnya apa, nanti pasien berhak memilih. Dokter hanya bisa memberi saran untuk mempercepat penegakan diagnosa, untuk mempermudah penegakan diagnosa, untuk menekan biaya agar murah untuk penegakan diagnosa, kemudian ada pasien, agar hasil klinisnya yang nanti diperoleh optimal. Nah, interaksi komunikasi ini sekali lagi harus terus-menerus agar perubahan-perubahan di proses bisa dilakukan. Rencana asuhan terdokumentasi dengan baik di rekam medis pasien. Ini menjadi kendala kita bersama. Dokter biasanya kurang lengkap menulis apa yang sudah apa yang sudah dicapai dari hasil anamnese, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang. Nah, ini nanti harus mulai sekarang harus mulai lengkap. Alhamdulillah nanti kalau ada e-rekam medis akan lebih lengkap lagi. Mungkin membantu dokter ketika lupa melakukan pemeriksaan fisik, tapi di situ harus diisi, kita harus melakukan. Jadi kendala nanti e-rekam medik ini biayanya siapa yang nanggung. Kalau klinik ya menjadi berat kalau terlalu mahal biayanya. Baik, saya lanjutkan. Pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap asuhan yang akan diperoleh. Kembali lagi, dokter hanya memberi opsi-opsi. Dokter hanya memberi saran yang terbaik. Keputusan diserahkan kepada pasien. Walaupun mungkin mengambil keputusan yang tidak kita sarankan. Yang penting ditulis di inform consent. Apakah menyetujui juga harus ditulis di inform consent. Kalau tidak menyetujui juga harus ditulis di inform consent. Kalau tidak menyetujui harus ditulis alasannya kenapa. Agar nanti ketika ada konflik klinik maupun DPJP tidak yang disalahkan. Pasien berhak menolak atau menyetujui rencana asuhan setelah mendapat penjelasan dari DPJP. Nah, ini juga tadi saya sampaikan bahwa dokter tidak boleh sakit hati. Ketika kita sudah mengedukasi sekian lama, berbusa-busa, berbuih-buih, tapi ternyata pasien menolak. Ya sudah, silahkan mengisi inform consent terhadap penolakan tersebut. Yang ini adalah ketika kita edukasi pasien, setuju, kemudian pulang, besok tidak jadi, tidak setuju.
baik keluarga, teman, atau tetangga, itu bisa merubah keputusan tersebut. Ya sudah, ini menjadi konsekuensi dari pasien tersebut. Yang penting dokter sudah menjelaskan risiko dan konsekuensi akibat penolakan tersebut. Dan itu dituangkan di inform consent. Elemen penilaiannya adalah ada bukti rencana asuhan oleh PPA dan terdokumentasi di dalam rekam medik pasien. Oke, ini semua hampir rata-rata sudah melakukan. Semua dokter, dokter praktek mandiri, dokter di klinik, dokter di puskesmas, ini sudah melakukan. Cuman ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Nah, ini nanti yang perlu kita rubah kebiasaan kita untuk melengkapi rencana asuhan ditulis di rekam medis. Buktinya nanti adalah seorang surveyor akan mengambil acak rekam medis yang ada di klinik untuk membuktikan bahwa dokter tersebut memang sudah terbiasa melakukan dokumentasi di rekam medis. Kalau disiapkan biasanya ya hanya beberapa rekam medik itu yang disiapkan, yang lain masih acak-acakan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana seorang dokter melengkapi catatan di rekam medis. Yang berikutnya, elemen penilaian 2, ada bukti pelaksanaan asuhan dan terdokumentasi di rekam medis. Kalau tadi catatan di rekam medis, seorang dokter dari anamnesa, pemeriksaan, nah sekarang ada bukti bahwa dokter memang memeriksa, ada bukti bahwa dokter sudah melakukan edukasi. Nah, ini teman-teman nanti dokumentasi yang dibutuhkan, di sini, yang diminta oleh surveyor adalah foto-foto. Jadi teman-teman nanti ambil beberapa sampel ketika dokter melakukan edukasi ke pasien, kemudian dokter menulis di rekam medis. Ini lebih mudah karena contohnya tidak semua rekam medis, hanya beberapa saja. Ini tadi yang menjawab apakah nilai 5 nanti bisa lolos. Ini kita hanya setor foto saja sudah dapat nilai 10. Jadi tidak selalu 5 nilai itu. Yang ketiga, elemen penilaian yang ketiga, ada bukti rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan. Nah, untuk penyakit-penyakit pasien dengan pengobatan yang lama, yang panjang, ya, TB, DM, hipertensi, ini harus dievaluasi. Tadi ya dimonitoring ya, dievaluasi. Ditentukan di SOP boleh, di panduan boleh. Ini mau dievaluasi setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, dituangkan di situ sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Kalau misal minimal 1 bulan sekali, berarti nanti surveyor akan mencari bukti-bukti setiap 1 bulan sekali sudah dievaluasi atau belum. Hasil evaluasinya apa, kemudian temuannya apa, rencana tindak lanjutnya apa, itu rentetan. Itu harus dibuktikan bahwa seorang dokter sudah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan penyakit yang panjang, yang kronis. Ini lebih sulit. Kalau tadi yang EP2 nilai 10 cuma setor foto, yang ini sama. Seorang surveyor akan mengambil acak rekam medis, kemudian akan melihat apakah ada bukti dokter melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengobatan yang dilakukan kepada pasien. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, Dr. SP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana ini moderatornya? Oke, sambil menunggu Dokter SP, saya memberi semacam gambaran. Jadi setiap ada evaluasi, itu rentetannya adalah hasil dari evaluasi itu harus ada RTL, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini harus dilakukan, dieksekusi. Nah, kemudian setelah dieksekusi, ada monitoring. Apakah eksekusi ini sudah sesuai dengan rencana tindak lanjut atau tidak? Yang kedua, progresnya sejauh mana? Kalau progresnya sudah 100%, berarti selesai. Tapi kalau belum 100%, artinya ini masih bermasalah. Nah, teman-teman semuanya, akreditasi klinik nanti ke depan, kita akan fokus di monitoring dan evaluasi. Kalau yang awal-awal dulu adalah di klinis, di bukti dokumen dari pedoman, panduan, SK, SOP, kerangka acuan, kita fokus ke sana dulu. Monitoring sama evaluasi itu masih belum disentuh. Tapi yang sekarang ini sudah masuk ke monitoring dan evaluasi, karena disitulah kunci mutu dari pelayanan di klinik. Semakin sering monitoring, semakin sering dievaluasi, maka kendala-kendala di klinik akan cepat diselesaikan, dan insya Allah 1 tahun 4 kali monitoring, 2 kali evaluasi sudah bisa diselesaikan di klinik. Di session yang tadi, di closing statement, saya menyampaikan bahwa tidak semua kebutuhan fasilitas itu harus dipenuhi tahun ini. Boleh dipenuhi tahun berikutnya, asal ada bukti rapat pertemuan antara operator, dokter, pimpinan klinik, dan owner untuk berkomitmen pengadaan tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya kita evaluasi lagi. Jadi, seperti itu.